Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Oktavia Sari, NPM 19753022, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika 2A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari sistem basis data UA bagian 1 dan kasus yang saya ambil yaitu pendataan tugas selama COVID-19 jenjang sekolah dasar di satu sekolah. Di sini saya memiliki beberapa entitas dan entitas sendiri itu adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dan entitas yang saya ambil ada guru, kelas, absen, siswa, orang tua, dan keterangan. Di entitas guru terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID guru, yaitu primary key, nama guru, mandatory, ID kelas, mandatory, yang harus wajib diisi. Kemudian di entitas kelas ada ID kelas, primary key, ID guru, nama kelas, ID siswa, dan nomor absen. Di entitas absen terdapat nomor absen sebagai primary key, nama siswa, ID guru, ID siswa yaitu yang bersifat mandatori yang wajib diisi. Di entitas siswa terdapat ID siswa yaitu primary key-nya, nama siswa, kemudian ada ID kelas, ID orang tua, dan hasil. Di entitas orang tua, ID orang tua sebagai primary key, nama orang tua yaitu mandatory, nomor HP sebagai mandatory juga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi sendiri itu adalah hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi dari guru, entitas guru dan kelas yaitu many to many, yang artinya beberapa guru mengajar beberapa kelas. Beberapa kelas diajar oleh beberapa guru. Kemudian dari entitas kelas ke absen memiliki relasi one to one, yaitu satu kelas memiliki satu absen dan satu absen dimiliki satu kelas. Dari relasi absen ke siswa memiliki relasi satu absen dipakai oleh banyak siswa memakai satu absen. Dari entitas siswa ke orang tua yaitu one to one, yang artinya satu siswa didampingi oleh satu orang tua dan satu orang tua mendampingi satu siswa. Di tabel siswa dan keterangan memiliki relasi many to one, yaitu yang artinya beberapa siswa atau banyak siswa memakai satu keterangan. Satu keterangan dipakai oleh beberapa siswa. Kemudian saya akan menjelaskan subtypes dan supertypes. Supertypes sendiri itu yaitu sebuah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtypes. Jadi seperti entitas keterangan ini sebagai supertypes. Kemudian sakit, izin, dan alfa ini sebagai subtypes-nya. Jadi seperti itu. Kemudian ada hierarki dan recursive relationship. Dari tabel sebelumnya, dari tabel siswa, ini terdapat hasil. Hasil itu terdiri dari keaktifan, ketepatan waktu, dan tugas terstruktur saya mengambilnya. Kemudian untuk memperingkas, maka saya menggunakan
atribut hasil sebagai mandatory untuk mencakup semua entitas dari keaktifan, ketepatan waktu, dan tugas terstruktur. Kemudian arch. Arch itu sendiri adalah dalam pemodelan data membantu perancang memperjelas relasi eksklusif OR yang mana hubungannya yaitu di antara satu entitas dan dua atau lebih di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Di entitas keterangan terdapat ID siswa sebagai primary key, nama siswa sebagai mandatory, dan sakit izin alpha ini sebagai subtypes, dan subtypes ini bisa menghasilkan relasi dari entitasnya sendiri. Maka saya di sini mengambil arch sebagai hubungannya dari entitas dokter. Di dalamnya atributnya yaitu ada ID nama sama ID siswa, ID nama dan nama siswa. Dan di entitas rumah terdapat ID nama dan nama siswa, yaitu seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Jadi normalisasi itu adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi itu adalah untuk menghilangkan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Di sini saya memiliki beberapa atribut dari entitas yang sebelumnya saya tadi jelaskan. Untuk anormal form, di sini ada ID guru, nama guru, ID kelas, ID guru, kemudian ID kelas, nama kelas, ID siswa, nomor absen, nama siswa, nomor absen, ID guru, ID siswa, nama siswa, ID kelas, ID guru, ID orang tua, nama guru, nama orang tua, nomor HP, ID siswa, nama siswa, sakit, izin, dan alpha. Untuk normal bentuk pertama, itu tidak boleh multi-value dalam atribut atau field-nya. Jadi nilainya tidak boleh banyak. Maka dari abnormal form, field yang sama kita hilangkan. Jadi kita tulis yang dijadiin satu begitu. Untuk normal yang kedua itu dipisahkan berdasarkan primary key-nya. Jadi di entitas guru terdapat ID guru, nama guru, dan ID kelas. Kemudian di entitas kelas terdapat ID guru, ID kelas, nama kelas, ID siswa, nomor absen. Di entitas absen ada nama siswa, nomor absen, ID guru, dan ID siswa. Di entitas siswa terdapat ID siswa, nama siswa, ID kelas, dan ID orang tua. Di entitas orang tua terdapat nama orang tua, ID orang tua, dan nomor HP. Di entitas keterangan terdapat ID siswa, nama siswa, sakit, izin, dan alpha. Untuk normalisasi bentuk ketiga itu tidak bergantung pada primary key tetapi pada atribut lainnya. Jadi di entitas guru, nama guru ini bergantung pada ID guru. Kemudian di entitas kelas juga sama. Di absen, nama siswa bergantung pada nomor absen. Di entitas siswa, nama siswa bergantung pada ID siswa. Di entitas orang tua,
Nama orang tua bergantung pada ID orang tua dan keterangan. Nama siswa bergantung pada ID siswa. Jadi untuk kesimpulannya dari kasus yang saya ambil yaitu dapat mempermudah pendataan tugas siswa dalam satu sekolahan. Mungkin cukup. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.